bersama. Jika ada yang masih kurang atau dirasa perlu kita diskusikan bersama, silahkan disampaikan nanti pada sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, pada pagi ini saya akan mulai dengan materi. Jadi kita membahas tentang materi manajemen pengelolaan keuangan. Jadi saya mohon izin berdiri karena saya merasa lebih nyaman dengan berdiri. Jadi ada beberapa pokok bahasan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, yang antara lainnya ada dasar hukum, pemberi dana dan tujuan penggunaan, ada tata kelola pencairan dana, penggunaan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, persyaratan penyaluran dana bantuan, penggunaan materai, dokumen laporan pertanggungjawaban, diskusi dan tanya jawab. Berikut dasar hukum dalam pelaksanaan program Sandes Padat Karya. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 173 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 168 PMK 05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara atau lembaga. Jadi perlu saya tekankan di sini kepada teman-teman semua bahwa di PMK 173 ini ditegaskan bahwa untuk penyerapan dana dan pelaksanaan kegiatan harus selesai di tahun anggaran yang sama. Kalau di PMK 168 itu ada tambahan 3 bulan setelah tahun anggaran, tetapi di PMK 173 itu dikunci harus selesai semuanya. Berikutnya ada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI nomor 24 PRT M 2016 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Ini harus benar-benar teman-teman terapkan dalam proses pendampingan di lapangan nanti. Berikutnya ada Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan turunannya. Peraturan Lembaga LKPP nomor 8 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan swaklola. Dan terakhir ada Surat Direktur Peraturan Perpajakan 1 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan nomor S171 PJ02 2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal penjelasan atas bantuan pemerintah. Berikut akan saya jelaskan tentang pemberi dana dan tujuan penggunaannya. Dana program sanitasi perdesaan padat karya ini bersumber dari APBN yang diberikan melalui Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Permukiman atau PPLP, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, dalam bentuk uang tunai. Jadi saya tekankan bahwa di sini dana diberikan dalam bentuk uang tunai melalui rekening nantinya, rekening KSM. Adapun tujuan penggunaan dana itu bisa digunakan yang pertama itu untuk pembangunan toilet individu berupa bangunan ruang toilet, toilet leher angsa, tangki septik yang dilengkapi bidang resapan. Kemudian bisa juga digunakan untuk kombinasi bangunan ruang toilet dan tangki septik komunal yang dilengkapi bidang resapan. Kemudian bisa juga digunakan untuk toilet leher angsa dan tangki septik yang dilengkapi bidang resapan. Ada juga tangki septik yang dilengkapi bidang resapan. Berikutnya ada TSP individu dan kombinasi TSP individu dan komunal. Tetapi yang menjadi skala prioritas di dalam program Sandes itu adalah poin 1 hingga ke 4. Berikut tentang tata kelola pencairan dana. Dana ditransfer ke rekening KSM dalam 2 tahap. Sebelum proses transfer dilaksanakan, maka KSM harus membuka rekening yang ditandatangani oleh 3 orang spesimen. Dalam hal ini ada ketua, bendahara, dan calon pemanfaat. Berikutnya ada rencana penarikan dana bank atau yang kita kenal dengan RPDB. RPDB ini disusun oleh KSM bersama-sama dengan TFL. Untuk tahap 1 sebesar 70%, ini minimal ditarik oleh KSM sebanyak 3 kali.
Ada kata-kata minimal di sini. Jadi paling sedikit 3 kali penarikan, boleh lebih. Karena tujuannya adalah untuk meminimalisir pengendapan dana di kas bendahara. Untuk penarikan di bawah 3 kali itu bisa dilakukan dengan tanda kutip. Dalam arti kata jika memang lokasinya sangat jauh dan membutuhkan biaya yang sangat besar, maka silahkan dilaporkan kepada tim advisory, nanti akan disampaikan kepada tim Satker Pusat, maka akan ada pengecualian untuk lokasi tersebut. Tetapi jika tidak, standar yang kita gunakan adalah minimal 3 kali untuk pencairan dana termin 1-nya. Sedangkan untuk dana tahap 2 sebesar 30% itu minimal 2 kali ditarik dari bank. Nah, RPDB itu sendiri diverifikasi oleh fasilitator kabupaten. Nah, setelah dilakukan penarikan dana, maka di akhir nanti ada yang namanya laporan pertanggungjawaban dana. KSM wajib menyerahkan LPJ setiap tahapan kepada PPK. Kenapa? Karena si KSM berkontrak kepada si PPK. Adapun isi LPJ tersebut terdiri dari dokumen pengadaan barang dan jasa, ada laporan fisik dan laporan keuangan. Penyaluran dana dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah ke KSM. Dana kegiatan untuk masing-masing lokasi disalurkan melalui dokumen anggaran atau DIPA Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Kontrak kerja atau perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah dengan KSM. Sebelum pembuatan kontrak kerjasama atau perjanjian kerjasama antara PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah, maka KSM wajib membuka rekening. Pembukaan rekening bersama untuk program Sandes Padat Karya dilakukan oleh KSM. Buku rekening atau tabungannya dibuat atas nama KSM. Jadi di sini tidak boleh menggunakan nama orang per orang atau secara pribadi, tetapi tetap harus menggunakan nama lembaga sesuai dengan kesepakatan di tingkat masyarakat. Adapun penandatangannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 3 orang. Yang pertama itu ada ketua KSM, bendahara KSM, dan 1 orang dari calon penerima manfaat. Penyaluran dana dari KPPN langsung ke rekening KSM dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama tadi ada 70 dan yang kedua 30%. Berkas penyaluran dana disiapkan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Nah, berikut penggunaan dana bantuan pemerintah tersebut. Jadi kita bagi menjadi 3 poin, ya. Ada di maksimal 35% itu digunakan untuk pembayaran upah pekerja, itu nilai maksimalnya. Kemudian minimal 60% digunakan untuk pembelian bahan atau material. Sedangkan sisanya di maksimal 5% untuk kegiatan non-fisik. Adapun kegiatan non-fisik tersebut saya jelaskan sebagai berikut. Ada kegiatan-kegiatan rembuk tahapan konstruksi di tingkat masyarakat. Bisa juga digunakan untuk pembelian ATK, termasuk di sini adalah untuk pembelian materai. Selanjutnya ada juga untuk pembuatan dokumen LPJ KSM. Bisa untuk cetak, ya, kemudian fotokopi dan jilidnya. Bisa digunakan untuk perlengkapan K3, kampanye PHBS, pembuatan papan informasi pelaksanaan kegiatan. Jadi papan informasi ini kenapa dianggarkan di dalam program? Karena sangat penting sebagai bentuk transparansi masyarakat, transparansi si KSM ini kepada masyarakat. Jadi jika sudah selesai laporan bulanannya, maka silakan ditempel di papan informasi, termasuk juga dokumen-dokumen seperti dokumentasi kegiatan maupun hal-hal yang perlu kita sampaikan, kita sebarluaskan kepada masyarakat. Ada juga di sini spanduk poster untuk edukasi masyarakat. Dan terakhir ada biaya transport. Transport ini bisa untuk pencairan dana ke bank, untuk belanja material ke toko, dan juga rapat koordinasi ke kabupaten maupun ke provinsi. Adapun persyaratan pengajuan dana bantuan itu dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama itu RKM sudah diverifikasi. Kemudian untuk tahap kedua,
fisik minimal sudah mencapai 60%. Jika dana termin 1 sudah dicairkan, maka progres fisiknya minimal 60% baru bisa mengajukan dana tahap kedua. Kemudian syarat berikutnya LPJ tahap 1 ini sudah diverifikasi oleh Faskap dan diserahkan kepada PPK pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Dan minimal 50% dari total unit yang akan dibangun sesuai rencana RKM sudah terbangun dan dapat dipergunakan. Berikut penjelasan tentang RPDB. Ada RPD dan ada RPDB. Berikut tentang RPD-nya terlebih dahulu. Jadi RPD ini merupakan pembagian dari RAB yang ada di dalam RKM. Dibagi menjadi dua, yaitu untuk tahap pertama sebesar 70%, sedangkan tahap keduanya sebesar 30% dari total nilai RAB. Kemudian RPD ini sendiri dibuat oleh KSM, didampingi oleh TFL. RPD merupakan salah satu dokumen yang harus disusun sebagai syarat pengajuan pencairan dana dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Nah, untuk RPD tahap 1 dan tahap 2. Jadi ada RPD ini ada dua tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2, sesuai dengan tahapan pencairan dari KPPN ke rekening KSM. Nah, berikut tentang RPDB-nya. Kalau tadi sudah RPD, jadi RPD ini merupakan turunan dari RAB dibagi dalam dua tahap, sedangkan RPDB ini merupakan turunan dari si RPD tadi. Nah, jadi untuk RPDB ini di termin 1 minimal, kembali saya ingatkan di sini minimal 3 kali ditarik dari bank. Atau dengan kata lain tidak bisa dilakukan dalam 1 kali penarikan. Nah, sedangkan untuk tahap 2-nya itu minimal 2 kali penarikan dari bank. RPDB ini sendiri disusun oleh KSM sebelum melakukan penarikan dana dari bank. Jadi, yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, sebelum teman-teman mendampingi si KSM dalam penyusunan RPDB, silahkan teman-teman minta KSM ini untuk melakukan survei ulang ke toko. Tujuannya adalah untuk mengetahui ketersediaan bahan atau material yang akan dibeli di toko tersebut, kemudian juga harga terupdate. Apakah masih masuk dalam hitungan RAB yang sudah dibuat atau ada yang melebihi harga RAB, sehingga secara total keseluruhan nanti perlu dibuat yang namanya adendum atau perubahan kontrak. Ini silahkan saja. Jadi untuk memastikan harga terupdate-nya silahkan minta si KSM ini melakukan survei ulang toko. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan survei ulang toko ini, maka silahkan didampingi si KSM-nya dalam proses pembuatan RPDB sehingga tidak lagi muncul istilahnya nilai-nilai keriting. Jadi nilai keriting maksud saya di ujungnya ada yang Rp432. Nah, itu nilai-nilai yang tidak ada nominal rupiahnya di kita. Jadi pecahannya itu nggak ada. Jadi nilai yang sudah masuk di dalam RPDB itu sesuai dengan real yang akan dibeli di lapangan. Jadi kalau si KSM sudah melakukan survei, dia akan tahu, oh iya nanti saya akan beli bahan, barang, material di toko A ini sebanyak ini, sejumlah nilai nominal ini. Jadi tidak muncul lagi nilai-nilai keriting. Nah, jadi RPDB itu sendiri diverifikasi oleh fasilitator kabupaten. Nah, RPDB ini jumlahnya sesuai dengan termin penarikan dana ke bank. Berikut saya jelaskan tentang penggunaan materai pada bukti pembayaran. Ya. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai, itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama itu untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal sampai di 250.000 itu tidak dikenakan bea materai. Sedangkan untuk pembayaran yang mempunyai harga nominal lebih dari 250.000 sampai dinilai 1 juta, maka dikenakan bea materai dengan tarif Rp3.000. Sedangkan untuk pembayaran harga nominal yang lebih dari 1 juta, itu dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp6.000. Adapun kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban sebagai berikut. Laporan pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan kegiatan di lapangan. LPJ ini dibuat oleh KSM didampingi oleh TFL. LPJ dibuat setiap tahap, yaitu LPJ tahap 1 dan LPJ tahap 2. LPJ ini disampaikan ke PPK sebagai syarat pengajuan pencairan dana dan setelah pekerjaan fisik selesai. LPJ ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada laporan pelaksanaan fisik, laporan administrasi keuangan, dan laporan pengadaan barang dan jasa. Adapun isi dari dokumen pengadaan barang dan jasa itu ada beberapa. Jadi ini disesuaikan kembali dengan apakah di desa tersebut ada pengadaan yang membutuhkan SPK atau tidak. Jadi isinya disesuaikan saja sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Nah, ada berita acara survei harga, bahan, upah, dan sewa alat, ada undangan pengadaan bahan atau material, ada penawaran dari pemasok, surat pernyataan kebenaran usaha, berita acara penentuan pemenang, ada surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi, surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan, ada SPK, surat perintah kerja, dan dokumen pengantar barang atau faktur barang. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan fisik itu ada beberapa item, yaitu ada catatan harian, catatan material, daftar hadir pekerja. Jadi daftar hadir pekerja ini tolong dibuat pada saat benar-benar pekerja bekerja di lapangan. Jadi jangan ada nanti pembuatan laporan-laporan ini di ujung, di akhir. Jadi lakukanlah setiap pelaksanaan kegiatan. Jika memang sudah ada pembelanjaan, mana laporannya? Jika sudah ada pelaksanaan kegiatan, mana buktinya? Jangan biasakan untuk ditumpuk di akhir kegiatan. Kemudian juga ada catatan alat kerja, rekapitulasi kemajuan pelaksanaan mingguan, rekapitulasi pelaksanaan bulanan, kurva S, buku bimbingan, berita acara hasil pemeriksaan lapangan, dan dokumentasi kemajuan fisik. Itu dari 0, 50, dan 100. Jadi perlu saya tekankan kepada teman-teman, ini khususnya TFL tekniknya ya, jika mendampingi si KSM dalam pengumpulan dokumentasi, tolong dipastikan, ini terkadang dokumentasi ini ada dua pihak yang membutuhkan dalam bentuk yang berbeda. Biasanya petugas EMON itu meminta foto yang tanpa ada orang, dan titik antara pengambilan foto di titik 0, 50, dan 100 itu tolong difoto dari titik yang sama. Misalnya saya berdiri di sini, bangunan ada persis di depan saya, maka ketika saya mengambil foto 0 di sini, 50 nanti pun saya akan mengambil foto yang di sini juga dengan objek yang sama. Begitu juga dengan 100-nya. Jangan nanti ketika 0% mengambilnya dari posisi ini, 50 dari posisi sana, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada juga kebutuhan dokumentasi untuk program. Mungkin kita akan memperlihatkan bagaimana gotong royong di tingkat masyarakat dan lain sebagainya, proses yang didampingi oleh KSM, pendamping dan lain sebagainya. Tolong ini nanti disiapkan juga. Nah, jadi ada dua sisi dokumentasi, yang ada kebutuhan EMON yang mungkin tidak butuh orang, hanya fokus di bangunan saja, tetapi ada juga kebutuhan program yang ingin melihat dari bagaimana swadaya masyarakat dan pendampingan KSM juga si TFL-nya terhadap proses pelaksanaan di lapangan. Berikutnya ada laporan keuangan. Nah, ini dimulai dari RPD. RPD ini merupakan syarat untuk bagaimana dana bisa masuk ke rekening KSM. Nah, setelah dana masuk ke rekening KSM, maka dibuatlah RPDB agar si KSM bisa menarik dana tersebut. Nah, didukung oleh yang namanya surat permohonan penarikan dana atau rekomendasi. Nah, setelah dana ditarik, maka dicatatlah ke dalam buku bank KSM. Kemudian dari buku bank itu akan menyinkron. Jadi di buku bank sebagai pengeluaran uang dana dari bank, masuk dia nanti ke buku kas umum KSM sebagai pemasukan di kasnya KSM. Nah, ada juga buku operasional, buku swadaya, dan laporan penggunaan dana. Jadi laporan penggunaan dana ini dibuat per termin dan hanya mencatat dana BLM-nya saja. Berikut ada beberapa contoh format dari RPD, kemudian RPDB, ada juga buku bank, buku kas, buku operasional, buku swadaya, dan laporan penggunaan dana.
ya. Jadi format tadi masih ada yang format tahun 2019, jadi kita ikuti saja format sesuai dengan juknis kita di tahun 2020 ini. Nah, demikian penyampaian materi dari saya. Silahkan teman-teman bertanya jika ada yang kurang jelas. Kami beri waktu di sini untuk bertanya. Silahkan tanyakan segala sesuatunya agar nanti tidak ada lagi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Karena rata-rata sekarang teman-teman sudah masuk di tahap pelaksanaan kegiatan, di mana pekerjaan fisik dan keuangan itu harus berjalan berbarengan. Sehingga tidak ada lagi nanti ketika monitoring tim ke lapangan yang KSM-nya belum paham tentang bagaimana pencatatan keuangan yang baik dan benar. Karena kurangnya pendampingan, karena si TFL-nya sendiri juga belum paham. Nah, saya harapkan hal-hal tersebut tidak terjadi. Silakan teman-teman bertanya sebanyak-banyaknya kepada saya, mumpung kita punya waktu untuk berdiskusi bersama di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, kepada Bapak yang sudah bertanya, bisa langsung mengaktifkan audionya, Pak. Ini di chat ada Bapak Daud yang ingin bertanya. Pak Daud dari Kabupaten Oke, silakan Pak Daud. Bisa suaranya? Tidak? Iya, silakan Saya ingin Pak. menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Ibu itu sudah cukup baik, tapi alurnya tidak sesuai dengan yang tertera di juknis. Ada yang dimulai dari tengah, habis itu baru ke depan. Oke, Pak. Pertama yang tadi dibilang pembukaan rekening, habis itu baru ke tentang minimal 60 dan sekian. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus pertanyaannya, Iya, Pak. tadi di penjelasannya disebutkan perubahan harga, maka akan dibuatkan adendum, harus dibuatkan adendum. Iya, Pak. Pada saat materi yang sebelumnya dan di juknis itu tidak memuat tentang poin-poin apa saja yang harus dibuat ketika mengajukan adendum. Ada hanya cuma 4 poin yang dimuat untuk pembuatan adendum, tidak memuat tentang perubahan harga material. Itu pertanyaan. Itu pertanyaan pertama. Tidak memuat tentang perubahan harga material untuk pembuatan adendum itu. Pertanyaan kedua tentang foto nol kegiatan, Ibu, yang ingin saya tanyakan. Foto nol kegiatan itu apakah foto lahan kosong atau foto ketika melakukan pematokan? Ketika melakukan pematokan juga itu termasuk foto nol kegiatan atau foto lahan kosong yang akan dibangun. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sangat baik, artinya Bapak menyimak dengan jelas penjelasan penyampaian materi dari saya tadi. Memang ini materi yang disiapkan oleh tim ini agak sedikit bolak-balik Pak, ini kita akui Pak. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang agak sedikit bolak-balik, tetapi intinya ini seluruh proses yang ada kita laksanakan di lapangan. Kemudian tadi terkait dengan perubahan harga untuk adendum ya Pak, ini harga yang memang sangat signifikan. Karena Pak yang namanya ketika perencanaan dan pelaksanaan itu terkadang Pak tidak sama persis Pak dengan yang kita rencanakan di dalam perencanaan awal. Karena ini kan prosesnya sudah cukup lama ya Pak ya, ada kadang harga yang begitu naik turun. Kalau naiknya sedikit sehingga bisa subsidi silang istilahnya Pak dari item-item yang lain, itu tidak perlu yang adendum, hanya nanti dibuatkan berita acaranya saja. Nah, tetapi kalau dia memang terjadi perubahan harga yang sangat signifikan yang mengakibatkan nanti adanya perubahan volume dan lain sebagainya, maka ini perlu di adendum. Nah, ini pun harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pihak PPK, Pak. Karena si KSM ini kan berkontraknya ke PPK. Jadi, koordinasikan dulu, jangan serta-merta nanti begitu ada berubah sedikit saja langsung di adendum semuanya.
Tidak seperti itu, Pak. Jadi yang kita maksud adendum jika memang ada perubahan harga yang sangat signifikan yang mengakibatkan yang tidak tercover dengan kegiatan-kegiatan lain yang mengakibatkan bisa jadi perubahan volume. Nah, ini yang harus dikomunikasikan kembali oleh PPK Balai. Nah, bagaimana jika di adendum? Itu juga harus melalui diskusi dulu, Pak. Tidak serta-merta ini bisa langsung kita adendum ya, Pak ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi jangan sampai nanti kesannya teman-teman ini menyalin persis apa yang ada di RPD ataupun di RPDB. Ya, kalau RPDB mungkin karena sudah lewat survei ulang kembali harganya sudah tidak akan jauh melenceng lagi ya, Pak ya. Tetapi ketika di RPD ini kan RAB ini sudah cukup lama ya dibuat oleh teman-teman. Siapa tahu nanti ada perubahan harga yang signifikan. Nah, itu Pak maksud saya terkait dengan adendum tadi ya, Pak ya. Nah, kemudian untuk foto 0. Foto 0 ini kita memotonya dari titik yang akan dibangun, Pak. Jadi dipastikan dulu lokasi yang akan dibangun, karena kan biasanya ada foto, ada titik koordinatnya juga ya, Pak ya, lokasi yang akan dibangun. Nah, ini yang akan dipantau lewat EMON nantinya, Pak. Seperti itu. Itu ya, Pak ya, penjelasan dari saya. Atau ada yang masih kurang jelas, silakan ditanya kembali. Tidak, pertanyaan saya begini, Bu. Saya mengerti pengambilan titik fotonya, kalau nolnya dari mana, berarti 100-nya harus dari situ, 0, Ya. 25. Nah, pertanyaannya, foto 0 itu ketika melakukan pematokan juga termasuk foto 0, atau lahannya kosong saja yang dimaksudkan dengan foto 0, Ibu? Jadi gini Pak ya, di sini foto 0 itu diambil dalam kondisi lahan kosong yang titik ordinatnya, jadi bisa jadi dia patok juga sebenarnya. Jadi di mana kita titik yang akan dibangun, yang ordinatnya kita laporkan kepada petugas EMON. Itu Pak yang kita ambil fotonya. Sesuai dengan titik ordinat yang dilaporkan ke petugas EMON-nya Pak. Dalam kondisi kosong berarti kan. Belum terbangun sama sekali. Ya. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Silahkan bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan audionya atau bisa melalui ya Ibu Magdalena, silakan aktifkan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, siang Ibu, silakan. Saya Magdalena Peniladar dari Kabupaten Lembata. Ya, silakan Ibu. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Iya Bu. Ya, ada dua hal yang ingin saya tanyakan di sini, Ibu. Bagaimana ketentuan syarat dari program agar uang tunai yang ada di bendahara, dalam arti bahwa cash on hand, ya, berapa minimalnya sehingga melakukan penarikan kembali. Artinya bahwa kita meminimalisir terjadinya penumpukan kas di tangan bendahara. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk mendongkrak fisik, capaian fisik dan penyerapan dana, boleh tidak KSM melaksanakan peminjaman kas tunai dari luar untuk mengantisipasi pembelanjaan sebelum dana cair? Dan bagaimana pencatatan dalam buku bank dan buku kas? Mungkin ini saja Ibu, kurang lebih mohon maaf dan saya kembalikan. Oke Ibu ya. Terima kasih Ibu, pertanyaannya cukup baik dan ini yang paling sering ditemui di lapangan ya Bu ya. Yang pertama ini terkait dengan cash on hand. Saya bersyukur Ibu sudah paham maksud dari cash on hand ini sendiri. Karena perlu saya sampaikan di sini tujuannya program ini, kenapa ini saya jelaskan kenapa di Juknis tidak muncul ya Bu ya aturannya. Karena lokasi-lokasi kita ini kan berbeda-beda ya Bu ya. Dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Jarak antara desa ke banknya itu kan berbeda-beda Bu. Sehingga kalau kami tetapkan harus sekian, misalnya harus berapa, minimal berapa dan berapa hari, ada juga yang terkendala untuk dia bolak-balik ke bank Bu. Nah makanya yang harus siasat dari teman-teman itu yang pertama, pastikan dulu
ketika akan menyusun RPDB ini, apa sih yang akan dibelanjakan oleh si KSM ini? Kebutuhan awalnya apa dulu? Kalau memang belum butuh, jangan dulu dicairkan. Jadi nanti akan terjadi penumpukan di kas. Nah, teman-teman, pemberdayaan sama teknik ini harus bekerja sama. Misalnya dari segi teknik, ini tahapan pekerjaan apa yang akan didahulukan? Berapa butuh pembelanjaannya? Jadi kan yang biasanya juga tuh upah yang suka ngendap-ngendap lama kan. Nah, jadi di tahap awal kebutuhannya apa, perkiraan dananya berapa, itu harus benar-benar dipikirkan oleh teman-teman. Makanya di sini dimunculkan minimal untuk tahap 1 itu 3 kali, Ibu. Lebih pun boleh, tetapi jangan diusahakan standarnya kita di minimal 3 kali tersebut. Karena itu kembali lagi cash on hand-nya. Kalau Ibu bertanya berapa lama, idealnya ya Bu ya, kalau saya memberikan waktu itu tidak lebih dari 1 minggu dengan jumlah duit tidak lebih dari 2 juta. Karena semakin besar uang di tangan si bendahara, semakin besar juga resiko yang harus dia emban, Bu. Jadi entahkah nanti kehilangan di rumah, bisa jadi mohon maaf ini Bu, ada juga khilaf. Saya aja sendiri Bu, kalau misalnya saya baru dapat gaji itu pergi pengen beli kebutuhan pokok nih. Ternyata lihat ini, lihat itu, kebeli juga yang lain ya Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi di jalan, dicopet. Ada orang yang kadang benar-benar memperhatikan nih, Ibu nih sering ngambil uang ke bank, uangnya banyak nih ya. Jadi dimaling lah rumahnya dan lain sebagainya. Karena kita nggak mau tahu si bendahara yang pegang uang, maka bendahara yang tanggung jawab terhadap uang yang dia pegang. Nah, semakin besar uang yang dipegang oleh si bendahara, makin tinggi juga resiko yang harus dia tanggung. Nah, ini sekarang kenapa tidak dimunculkan ke dalam program itu di dalam juknis kita, berapa uangnya, berapa minimal waktu dan nilai nominalnya. Itu karena ada beberapa wilayah kita Bu yang memang sangat sulit menjangkau bank Bu, sehingga tidak bisa kita munculkan. Nah, silahkan teman-teman di kabupaten membuat kebijakan, dikomunikasikan juga dengan teman-teman Paskap dan PPK-nya, sehingga nanti jangan sampai ada si KSM ini melapor ke PPK, Bu kata ini nggak boleh gini-gini, sementara PPK ada yang paham, ada yang tidak juga kadang. Tapi kalau untuk NTT saya lihat PPK-nya cukup bagus dan proaktif Bu, untuk masalah terkait pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Seperti itu Bu, kalau terkait dengan nilai nominal yang harus ada. Jadi memang tidak ada ketentuan khusus Bu, tetapi kalau saya boleh menganjurkan kepada Ibu dan rekan-rekan sekalian, janganlah dana itu lebih dari 5 hari atau paling lambat 1 minggu, lebih dari 2 juta itu di tangan bendahara. Karena ini akan sangat rawan bagi si bendahara itu sendiri. Itu untuk pertanyaan Ibu yang pertama ya Ibu ya. Kemudian ini pertanyaan kedua. Banyak yang kita temui di lapangan ini Bu, tidak hanya Ibu saja, di beberapa tempat juga bertanya hal yang sama pada saya. Bagaimana nih kalau misalnya dananya belum cair, tetapi ini prosesnya harus setelah kontrak dulu ya Bu ya, setelah PKS-nya dulu, baru kita bisa mengambil tindakan ini. Kalau belum ada kontrak artinya belum ada jaminan antara si PPK sama si KSM-nya. Jadi dimulai setelah ada kontrak baru kita bisa mulai kegiatan. Nah di sini untuk seandainya di Bu sambil menunggu pencairan tahap selanjutnya, tapi Ibu pastikan dulu Bu secara administrasi fisik dan keuangannya ini sudah imbang ya. Jangan nanti dana sudah cair jor-joran tetapi fisiknya masih tertinggal jauh. Seandainya di situ ada, ini statusnya pinjam ya Bu ya, misal kita ngutang dulu ke toko ya, atau yang bisa kita berikan ini kalau dia berupa bahan alat dari toko Bu. Kalau orang per orang pinjaman secara pribadi kita agak susah karena di dalam pencatatan kita tidak ada yang namanya pinjaman nih Bu. Nah jadi kalau kita ngutang dulu ke toko, kita ambil, nah di toko dimunculkan nota tanggal berapa kita ambil barang tersebut. Nah, ketika pembayaran, misalnya saya ambil kemarin di tanggal 3 Juni, tetapi karena dananya baru cair di tanggal 25 Juni, maka kwitansinya itu di tanggal 25 untuk pembayaran tanggal mundur tadi Bu, ketika ngambil barang, si tanggal 5 ini. Seperti itu Bu, dimunculkan untuk bukti pegangan dari si bendahara. Jadi, bunyikan misalnya ada pembelian material, pembayaran untuk pembelian material tanggal 5 Juni, tapi kwitansinya di tanggal 25 Juni. Boleh seperti itu Bu.
Nanti jangan diubah, jangan notanya dipaksakan sama tanggalnya dan tanggal uang diterima, nggak bisa, Bu. Nah, jadi tetap kalau memang ada terhutang dengan toko, bunyikan aja seperti itu, bisa dikeluarkan dananya, Bu, seperti itu. Gimana Ibu? Kira-kira bisa diterima atau masih kurang jelas jawaban dari saya? Oke, Ibu, terima kasih. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, teman-teman lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Masih ada satu pertanyaan, Ibu. Iya, silahkan. Saya ingin bertanya lagi, dan saya lupa ada satu pertanyaan, Ibu, tentang bagaimana tahap 2 yang 30% itu bisa diproses. Di situ kan ada 3 poin, ada syaratnya. Yang pertama itu pencapaian progres minimal 60, yang kedua itu minimal 50% dan LPJ. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira poin 1 dan 2 ini, kalau salah satunya tercapai, bisa tidak 30%-nya dicairkan? Jadi begini ya Pak ya, pertanyaan yang bagus Pak. Jadi ketika pemeriksaan itu ya Pak ya, ketika pemeriksaan oleh tim auditor, maka mereka akan selalu mengacu pada juknis kita Pak. Kembali lagi ini koordinasi dengan PPK-nya masing-masing, bagaimana kebijakan PPK terhadap kondisi di lapangan. Nah, jadi kalau memang masih ada, ini syarat misalnya untuk pencairan termin 2 ini fisiknya belum mencapai di 60%, atau si bangunannya belum tercapai 50% ya Pak ya, terbangun dan dimanfaatkan. Nah, maka ini belum bisa dicairkan Pak, kecuali ada kebijakan khusus dari si PPK. Karena yang pertama kali akan diperiksa adalah PPK dan KSM-nya Pak. Ditakutkan nanti ketika progresnya memang belum sampai, maka akan terjadi penumpukan pekerjaan Pak. Jor-joran kita cairkan dana sementara progresnya belum sampai di sana, karena ini juga dipantau melalui data EMON Pak. Jadi kalau memang di EMON-nya sudah mencukupi, jadi pusat itu nggak akan nanya-nanya langsung kepada KSM maupun teman-teman Paskap, tetapi mereka memantau langsung dari aplikasi EMON Pak, e-monitoring. Jadi kenapa Paskap harus melaporkan progres fisiknya setiap minggu kepada si petugas EMON, agar ini terpantau oleh pusat. Nah, ketika pemeriksa auditor datang memeriksa laporan Bapak, ini syarat pengajuan termin 2 ada beberapa poin, dan ketika poin itu tidak mencukupi, itu menjadi temuan nantinya. Kalau saran saya ikuti aturannya, kalaupun PPK punya kebijakan silahkan, artinya PPK bertanggung jawab terhadap hal tersebut Pak. Nah, misalnya kan kalau nunggu lama, ini kita ajukan, tapi silahkan di-push oleh teman-teman, oleh KSM-nya, saya kasih target waktu sekian, bisa saja ada kebijakan seperti itu Pak. Tetapi kalau saran saya ikuti saja aturannya agar lebih aman. Seperti itu Pak, kalau pendapat dari saya Pak. Terima kasih, Ibu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bapak Donan Gapi ya? Ya, Bu. Ya, silakan Pak. Selamat pagi. Ini saya dari Donan Gapi dari Nagekyo. Ya, silakan Pak. Baik Ibu, ini saya mau tanya tentang kelengkapan LPJ ya Bu. Kelengkapan LPJ yang dijelaskan itu ada 3, tentang laporan fisik, laporan keuangan, sama laporan pengadaan barang-barang. Di desa ini kami menggunakan pembelanjaan langsung oleh KSM. Jadi yang mau ditanyakan itu apa di poin pengadaan barang dan jasa bisa dihilangkan, kan hanya ada dua item, laporan fisik sama laporan keuangan, karena kami menggunakan pembelanjaan langsung. Oke. Jadi ini untuk poin pengadaan itu jika memang tidak melalui proses pengadaan maka bisa dihilangkan. Tetapi kalau dia mengikuti ada proses pengadaan di situ maka wajib mencantumkan laporan pertanggungjawaban tersebut, Pak. Oke, ini kan di dalam kelengkapan LPJ kan ada 3, Iya, kan Pak. dipakai 2 bisa. Ya, bisa, Pak. Kalau memang di lapangan tidak ada proses pengadaan ya, Pak ya. Oke.
Iya, betul. Terus kalau ada proses pengadaan barang dan jasa yang nilai lebih dari 50, sistem pelaporan gimana, Bu? Pelaporan jadi Karena itemnya bisa ada yang itemnya bisa dibelanjakan oleh KSM langsung, ada yang di atas 50 juta itu. Jadi pelaporan yang ketiga itu bisa dipakai juga untuk item yang di atas 50 juta gitu. Jadi disesuaikan ya Pak ya. Jadi ada beberapa item di sana. Jadi Bapak sesuaikan dengan ini bisa balik ke materi tadi. Pembelanjaan langsung oleh KSM sama yang ketiga yang laporan pengadaan barang dan jasa itu yang di atas 50 juta itu kita bisa lampirkan. Jadi kan kalau dia sudah diproses pengadaan itu Pak, jadi ada beberapa pilihan ya Pak ya, ada pembelian langsung, ada juga yang survei 3 toko, dan ada juga Survei yang dia Nah jadi Pak, untuk itu disesuaikan Pak, disesuaikan saja dengan kondisi di lapangan, jangan dipaksakan untuk mengikuti seluruh proses di item pengadaan barang dan jasa Pak. Karena ada itemnya yang pembelanjaan di atas 50 juta, ada yang material lokal, yang lain dibelanja langsung oleh KSM. Nah, maksud saya, ini kan pembelanjaan lebih dari di atas 50 juta per hari. Apa harus lampirkan lagi itu pengadaan barang dan jasa itu? Jadi untuk pembelanjaan di atas 50 juta Pak, itu belum butuh untuk SPK-nya. Jadi ada item-item yang dia tidak harus semua sama seluruh yang di item pengadaan itu ada Pak. Oke, jadi Bapak sesuaikan, misalnya dia ada survei 3 toko, artinya bukti surveinya ada ya Pak, bukti daftar harga dari tokonya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lapangan Pak. Kalau memang proses pengadaan itu kan untuk pengadaan ya Pak ya, yang kita buat di sana. Kalau dia melalui pengadaan barang dan jasa, maka seluruh item tersebut harus dilampirkan. Jika tidak, Bapak melalui proses misalnya survei 3 toko, maka yang Bapak lampirkan di sana adalah berita acara survei 3 toko, kemudian daftar list dari toko yang disurvei ya, dan didukung oleh dokumentasinya. Daftar harga artinya ada tanda tangan dan cap pihak toko juga di situ bahwa kita sudah melakukan. Nah, bukti-bukti itu yang harus dilampirkan, Pak. Sedangkan untuk pembelanjaannya. Gini Bu, ini tanya lagi tentang bukti 3 toko tadi adalah harga yang ada di toko. Sedangkan sampai lokasi itu kita mau bawa bukti apa Ibu? Jadi kalau di lokasi, jadi misalnya Bapak ada pembelian material lokal ya Pak ya? Semen, katakan semen itu dari toko nih Bu. Kalau semen kan di toko ya Pak. Kalau semen itu harus ada nota tokonya nanti Pak. Nota. Iya nota Pak. ini kan Bu, nota ini kita buat dua berarti ya Bu. Belum termasuk transportasi. Nah, jadi gini Pak, di dalam Jadi gini Pak, di dalam RAB Bapak apakah itu sudah dimasukkan harga sampai di lokasi atau hanya harga di toko? Nah, kalau sudah jadi kalau sudah harga di lokasi, maka minta pihak tokonya untuk menetapkan harga sampai lokasi. Jadi tidak muncul lagi harga biaya angkut di sana, Pak. Di dalam nota tersebut. Maksud saya Bu, kan gini, ini buat laporan keuangan ya Bu. Ya. Di situ kan harga yang kemarin di RAB-nya kan harga sampai dengan lokasi. Nah, satu buat laporan keuangan Bu. Di situ kan harga di toko 50.000 nih. Transportasi kan ini bukan punya toko nih. Itu cara lapornya gimana? Jadi kalau memang transportasinya di luar yang punya toko, maka kalau bukti transportasi ini kan hanya berupa kwitansi, Pak. Kwitansi. Ya, transportasi itu dalam bentuk kwitansi, Pak. Kalau dia nilainya dilihat nominalnya sesuai dengan ketentuan materai tadi ya Pak ya. Berapa nominalnya, ikuti aturan materai tadi, dan dilampirkan fotokopi KTP Pak kalau untuk kwitansi. Oh gitu ya. Iya Pak. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Iya Pak. Terima kasih Pak Donatus Gapi dari Kabupaten Nagekeo. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Halo. Iya. Silakan Pak siapa? Bapak siapa? Saya Pak Pras dari Nagekeo.
Silakan Pak Bapak. Fransiskus. Ya, Pak. Jadi begini, Bu. Jadi ada satu desa di Nagikio ini yang akses transportasinya tidak sampai ke desa. Hmm, Jadi kendaraan ini tidak sampai ke desa. ya. Jadi untuk material lokalnya itu kita langsung membelinya di warga setempat. Mm-mm. Jadi mau ingin saya tanyakan, jadi untuk buktinya itu, apakah kita hanya buat kwitansi saja atau dengan nota? Oke. Itu saja. Artinya kwitansi itu sesuai dengan nominal dan meterai yang sesuai dengan nilainya itu. Oke, Pak. Ada lagi, Pak, pertanyaannya sebelum saya jelaskan? Itu saja dulu. Oke, nih ya, satu hal yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman. Beda bukti pembelanjaan antara kwitansi ya dan nota. Kalau dia nota, maka harus ada cap. Ya, Pak ya. Kalau misalnya di desa tersebut si penjual, misalnya saya beli batu nih dengan masyarakat lokal. Nah, ternyata masyarakat lokal ini kan dia hanya ngumpulin batu terus dijual ke saya gitu. Dia kan tentu tidak punya cap toko kan. Dia bukan orang toko kan. Dia langsung. Nah, maka kita cukup menggunakan kwitansi. Tetapi di dalam kwitansi tersebut dijelaskan material yang kita beli itu apa, misalnya berupa batu. Batunya berapa kubik? 3 kubik. Harga per kubiknya berapa? Misalnya 100.000 harga per kubik batu. Maka nanti nilai yang dikeluarkan oleh si bendahara kepada si penjual batu tersebut adalah 300.000. Ada rincian di dalam kwitansi, walaupun kwitansi tetapi tetap ada rinciannya. Sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh si bendahara kepada si penjual batu tersebut. Itu, Pak. Jangan dipaksakan kalau memang dia tidak punya cap. Bapak beli lokal ya. Tidak ada capnya orang-orang masyarakat ini, Pak. Jangan dipaksakan menggunakan nota. Cukup kwitansi saja. Nah, kwitansi tetapi harus ada rincian dari pembelian material yang dilakukan oleh si KSM ini. Jadi misalnya beli batu 3 kubik, harga per kubiknya 100.000, maka si bendahara ini akan memberikan uang kepada si penjual batu tersebut, baik terbilang maupun tertulisnya di dalam kwitansi itu sebesar Rp300.000. Kalau sudah 300 berarti harus ditandatangan di atas materai 3.000 ya, Pak ya. Dilampirkan lagi Ya. dengan fotokopi KTP si penjual batunya. Jadi jangan teman-teman paksakan kalau memang misalnya ada juga misalnya warung-warung kecil yang menjual atau depot kecil yang ada di sana, mereka memang tidak punya cap toko ya, hanya sebagai usaha-usaha kecil di desa atau orang per orang yang di desa. Jangan dipaksakan, kalau nota tanpa cap dia tidak akan sah, Pak. Nota itu dikatakan sah apabila dia ada rinciannya, ya, nilai, dan yang bikin sahnya tuh capnya ini, Pak. Nota tanpa cap tidak sah itu. Daripada dianggap tidak sah, larikan saja ke kwitansi. Jangan dipaksakan untuk membuat nota. Untuk item-item yang pengeluaran yang pembelanjaan yang seperti itu, Pak. Itu, Pak, kalau terkait dengan yang Bapak tanyakan tadi kepada saya. Oke, ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Suryaningsi, silakan aktifkan audionya. Ya, silakan Bapak Ibu. Halo. Saya Bu. Iya, Bu, yang ingin Pak bertanya. Ade Simon. Ya.
Ya, silakan Pak. Saya mau bertanya soal pihak mana yang mengeluarkan kwitansi Ibu. Pada saat bendahara melakukan pembayaran kepada supplier atau toko atau pihak pribadi, apakah kwitansi itu mengatasnamakan yang mengeluarkan kwitansi itu dari bendahara atau toko atau supplier atau pribadi? Begitu. Oke ya Pak ya. Ada pertanyaan lain Pak selain itu? Seperti begini Bu, kayak kita membelanjakan material lokal di orang per orang, kayak di penerima manfaat, mereka ingin menjual material lokal mereka seperti batu atau kerikil. Jadi pada saat kita melakukan pembayaran, apakah kwitansi itu dikeluarkan oleh pribadi atau kita yang mengeluarkan kwitansi itu, Ibu? Kwitansi pembayaran. Oke. Begitu Ada lagi saja, Pak? Ibu. Itu saja ya. Itu aja. Ya. Jadi begini ya Bapak Ibu sekalian, kwitansi. Nih ada nota, ada kwitansi. Kwitansi ini dikeluarkan oleh bendahara. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang memegang uang, yang memegang kasnya si KSM ini adalah si bendahara. Ya, jadi seluruh pengeluaran uang itu dilakukan oleh si bendahara atas persetujuan dari si ketua. Jadi bendahara tidak bisa mengeluarkan uang tanpa persetujuan dari si ketua. Dan seluruh pengeluaran tersebut dipertanggungjawabkan kepada seluruh pengurus KSM. Ya, itu dulu yang kita pahami. Nah, jika ada pembelian baik itu ke toko maupun si masyarakat lokal yang menjual bahan-bahan lokal ya, itu maka si bendahara yang menyiapkan kwitansinya. Nah, siapapun yang membelikannya bisa saja misalnya diwakili oleh tukang dan lain sebagainya, nanti ditandatangan langsung oleh si penerima uang dengan ketentuan kembali kepada ketentuan matra ya Pak ya. Ada juga istilahnya bukti kas keluar, kemudian ada lagi nanti kwitansi, jadi sehingga akan double-double nanti Pak. Jadi di Sandes ini diambil yang paling ringkas, yang paling mudah, yang tidak memberatkan KSM kita. Jadi untuk pembelanjaan, si bendahara mengeluarkan, pasti dia untuk setiap pembelanjaan akan mengeluarkan yang namanya kwitansi. Nah silakan, jika pembelanjaan itu ke toko, maka didukunglah lagi oleh yang namanya nota toko. Ya, begitu Pak. Untuk pembelian material lokal tadi, tetap kwitansi didukung oleh fotokopi KTP si penerima uang. Itu Pak, yang bertanda tangan. Jadi kan kwitansi itu kan di atasnya diterima dari, berarti siapa nih yang mengeluarkan uang, sejumlah berapa terbilangnya, digunakan untuk apa. Kalau dia pembelanjaan toko dengan item yang begitu banyak, misalnya saya beli semen, saya beli paku, saya beli seng di dalamnya, saya beli apalagi besi misalnya di dalamnya, banyak item di dalam satu nota, maka cukup di dalam kwitansinya nanti dibunyikan pembelian material seperti itu. Nah, rinciannya akan nyambung nanti di dalam nota. Ya, terinci itu semuanya. Begitu juga nanti pencatatan di buku kas Bapak. Jadi yang tercatat di kwitansi ini, itulah yang dicatat ke dalam buku kas nantinya. Begitu Pak. Ada lagi Bu? Ya, silakan Pak. Ini soal pengusaha kena pajak. Apakah setiap transaksi pembelanjaan itu kita harus lampirkan dengan faktur pajak atau tidak, atau hanya nota atau kwitansi saja? Setiap laporan yang kita buat itu
apakah dilampirkan dengan faktur pajak dari pengusaha kena pajak atau hanya kwitansi atau nota? Jadi begini Pak, harga yang kita bayarkan ya, uang yang kita bayarkan kepada pihak toko itu tidak ada lagi pajaknya Pak. Jadi kita sudah hitungan termasuk pajak. Yang dibebankan pajak adalah si penerima uangnya Pak. Jadi kita cukup melampirkan nota kwitansi sesuai dengan uang yang kita berikan kepada pihak toko. Kalau masalah pajaknya nanti si pihak tokonya yang akan menanggungnya nanti Pak. Karena harga yang kita bayarkan itu sudah termasuk, kalau memang ada pajak di sana sudah termasuk harga pajaknya. Tidak perlu lagi dilampirkan, Pak. Berarti Ibu, kalau dalam LPJ itu tidak perlu kita lampirkan dengan faktur pajak ya Ibu ya? Tidak perlu, Pak. Oh, makasih Ibu. Iya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Kita masih punya waktu yang cukup panjang. Iya, masih Bu. Iya, dari Ibu siapa? Masih dengan Ibu Terima Magdalena. kasih Ibu sudah memberi kesempatan yang kedua untuk saya. Iya, silakan Ibu. Iya. Yang saya mengerti dari penjelasan Ibu yang tadi, RPD ada dua kali. Yang pertama dan yang kedua 170 dan yang kedua 30%. Ya. Breakdown dari masing-masing RPD adalah RPDB. Iya, Bu. Nah, dalam RPDB ini yang jelasnya kan teman teknik sudah mencantumkan dengan operasionalnya, Ibu. Iya, artinya bahwa dalam pencairan ke bank, iya, kan ada slipnya, dia gelondongan. Tetapi dicatat dalam buku kas ini, apakah juga termasuk 5%-nya dan ataukah memang 5%-nya sudah langsung dicatat di dalam buku operasional Ibu? Oke. Ada lagi Bu pertanyaannya atau cuma itu saja? Cuma itu saja Ibu. Cuma itu saja. Ya. Jadi begini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, bisa didengar ya dengan jelas suara saya? Bisa Ibu. Oke. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal, RPD itu merupakan pecahan dari RAB yang dibuat di dalam RKM, dibagi menjadi dua. Ada RPD 1 dan RPD 2 dengan komposisi 70-30. Kemudian dari RPD tersebut diturunkan lagi menjadi RPDB, namanya Rencana Penarikan Dana Bank. Jadi yang masuk di dalam RPDB ini seluruh item yang akan dicairkan Bu, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan si KSM. Termasuklah di dalamnya ada BOP tadi ya Bu ya. Nah, jadi yang dicatat di sini adalah, jadi syarat untuk mencairkan dana itu ada RPDB-nya harus dilampirkan ke pihak bank. Nah, jadi di sana ada total uang nanti Bu. Misalnya dari seluruh item yang ada di RPDB, Ibu mencairkanlah dana misalnya sebesar 50 juta. Ya. 50 juta itu dikeluarkan langsung dari rekening KSM, ditarik tunai oleh si spesimen bank yang 3 orang itu. Maka uang yang sudah diterima oleh si bendahara ini wajib dimasukkan dulu seluruhnya Bu ke dalam buku kas. Jadi tidak usah Ibu bingung. Ini nanti yang mana yang dimasukkan? Apakah dikurangi dulu dengan operasionalnya atau yang mana? Seluruh uang yang ditarik, yang diterima oleh si bendahara itu wajib dicatat ke dalam buku kas umumnya Bu. Jadi dicatat dulu di buku bank, karena kan transaksi bank dulu ya yang dilakukan. Di buku bank itu dicatat ada tarik tunainya. Nah kemudian setelah tarik tunai otomatis uangnya dipegang oleh si bendahara. Dicatatlah ke dalam buku kas umum si KSM. Senilai uang yang diterima yang ditarik dari bank tadi Bu. Nah setelah itu baru silakan si KSM ini membelanjakan uangnya. Nah Ibu catat nanti per item-item kegiatan yang dibelanjakan hari per hari. Kalau satu hari itu ada 3, 4, 5 transaksi silakan dicatat. Jadi per transaksi itu 1 nomor bukti nantinya. Demikian Ibu, apakah cukup jelas? Ya, cukup jelas Ibu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke,
Ini silahkan yang lainnya kalau ingin bertanya sebelum saya yang bertanya kepada teman-teman nantinya. Bapak Rovinus Pekot, apa ingin bertanya? Ya, Bu, bertanya. Yang Silakan Pak. Baik, Bu. Saya punya satu pertanyaan yang soal KSM, Ibu. Iya. Soal KSM. KSM ini namanya kelompok swadaya masyarakat. Mereka menjadi pilihan utama pelaksanaan program di desa, di tingkat masyarakat. Lalu dalam peruntukan dana operasional 5% itu tidak ada semacam insentif atau apapun itu bentuknya untuk KSM. Padahal kita dapat katakan bahwa mereka punya tanggung jawab yang sangat besar untuk pelaksanaan program ini. Mereka kelola uang, Ibu. Saya mau tanya kenapa ini tidak dimungkinkan, ya? Kenapa tidak dimungkinkan sementara mereka diberi tanggung jawab yang sangat besar dalam program ini. Karena mereka menjadi ujung tombak di desa dalam pelaksanaan program ini. Mungkin itu. Lalu yang kedua soal penggunaan dana operasional 5% itu apakah konsumsi rembuk itu memang tidak bisa dianggarkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena pengajuan RAB kita kemarin memang konsumsi rembuk itu tidak ada. Karena ada pertimbangan tertentu konsumsi rembuk bisa diswadayakan. Mungkin itu, Ibu. Saya terima kasih. Mas, bisa kita kembali ke materi tadi? Yang awal dari slide 3. Oke, tunggu sebentar ya Pak ya, ini biar Bapak juga jelas. Nah ini bahan paparan yang saya sampaikan tadi. Jawaban pertama ya Pak ya, terkait dengan insentif KSM, boleh atau tidak? Ini kembali lagi kepada hakikat KSM itu sendiri. Jadi orang-orang yang terpilih sebagai KSM ini adalah orang-orang bijak, yang jujur, yang memegang amanah dari masyarakat, yang rela berkorban ini untuk kemajuan masyarakat desanya, Pak. Jadi memang kerelawanan di sini yang kita tonjolkan di awal, Pak. Nah, jadi bukan orang yang ingin mendapatkan uang dari program. Memang mereka punya tanggung jawab yang besar. Saya pun juga mengapresiasi dari beban tugas yang diemban oleh si KSM ini sendiri. Tapi kenapa tidak kita berikan insentif kepada KSM? Karena itu tadi, Pak. Kita ingin melihat kerelawanan dari pengurus ini. Karena kan mereka diberi amanah oleh masyarakat. Bagaimana mereka bisa membantu masyarakat melalui program ini, Pak. Baik mulai dari segi perencanaannya, mulai kan mengusulkan, kemudian ada perencanaan awal, pelaksanaan sampai pekerjaan ini selesai dan diserah terimakan kepada masyarakat. Sehingga nantinya kegiatan ini bisa dikelola sendiri oleh masyarakat. Seperti itu, Pak. Memang kita di dalam program tidak menganggarkan untuk insentif, Pak. Karena kalau kita berikan insentif, mereka akan asumsinya ke uang nantinya, Pak. Jadi memang, makanya berat menjadi KSM ini, Pak. Orang justru pikir-pikir panjang dulu sebelum menjadi KSM. Karena apa? Ditekankan di awal tidak ada insentif untuk si KSM. Karena jiwa kerelawanan, jiwa untuk bagaimana mereka bisa menggerakkan masyarakat yang ada di desa sehingga bisa membangun desanya dengan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak. Tetapi dari program ini tidak serta-merta tidak memperhatikan si KSM. Makanya di sini ada dana operasional KSM, Pak. Nah, salah satu poin di sini, Pak, dibunyikan ada, Pak, konsumsi untuk rembuk warga di sini. Jadi kalau Bapak bilang tidak ada, ya
Ini buktinya ada Pak, di dalam bahan kita siapkan bahwa di dalam juknis kita boleh digunakan untuk konsumsi rembuk warga. Yang tidak ada tuh uang transport untuk rembuk warga atau uang saku rembuk warga, itu nggak ada Pak di kita. Kalau sebatas konsumsi silahkan. Nah kembali tadi Bapak bicara swadaya masyarakat. Jadi kepalang ya, saya menjelaskan tentang swadaya masyarakat. Ini ada yang pertama in cash, berupa uang tunai, sumbangan masyarakat dalam bentuk uang tunai itu namanya in cash. Kemudian ada in kind. In kind ini merupakan sumbangan berupa material atau bahan, kemudian ada alat, ada upah. Ini semua tidak ada uangnya, tetapi jika masyarakat menyumbang, kita nilai sesuai dengan harga standar yang ada di desa tersebut. Nah, untuk tadi konsumsi Pak, konsumsi itu tidak bisa kita masukkan ke dalam swadaya masyarakat. Memang mereka memberikan swadaya, tetapi kriteria swadaya kita ini ada uang tunai, ada berupa material bahan, alat, dan upah. Kalau konsumsi itu tidak masuk di dalam hitungan swadaya masyarakat di program kita, Pak. Memang banyak sih masyarakat yang ini karena bantu pekerjaan di rumahnya, tukangnya, oh ya saya siapkan minum, kopi, teh, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak bisa dimasukkan di dalam hitungan swadaya masyarakat. Karena yang dimaksud swadaya di dalam program kita berupa in cash, dia uang tunai, sumbangan masyarakat dalam bentuk uang tunai, kemudian material lokal, alat, dan upah yang kita nilai. Bisa dipahami Pak? Ya Bu. Atau masih kurang jelas? Mohon maaf jaringan saya terganggu. Maksud saya begini Bu, memang saya juga, artinya kita terima soal itu. Hanya saya bukan sedang membangun pesimisme, tapi ada konsekuensi karena teman-teman KSM ini mengelola uang yang juga kalau ukuran di desa jumlahnya cukup besar. Jumlahnya cukup besar dan mereka juga manusia Bu. Mereka juga manusia, sehingga kalau kemudian memang dengan pertimbangan seperti itu kita harus cari KSM yang punya integritas, ya itu bisa. Tetapi apakah mungkin nanti dalam implementasi program-program kalau masih ada bisa dikembangkan untuk teman-teman KSM bisa disentuh, karena mereka juga cukup susah kita sama-sama dengan mereka, kita cukup kasihan dengan mereka karena mereka mengorbankan banyak hal untuk terus program ini. Iya. Jadi saya terima kasih Pak untuk masukannya. Kita dari tahun ke tahun itu ada yang namanya perbaikan juknis Pak. Jadi kalau memang ada masukan, saran, pendapat dari teman-teman yang bisa untuk kebaikan juknis kita ke tahun-tahun berikutnya, kami akan sampaikan. Semoga apa aspirasi dari Bapak ini bisa dimasukkan ke dalam juknis nantinya. Harapan kita demikian Pak. Karena saya juga memahami bagaimana kondisi di desa Pak. Sangat sulit untuk mencari orang-orang seperti itu pada saat ini. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Iya, kalau sama-sama yang Pak. soal konsumsi Bu, Iya soal Pak. konsumsi itu memang saya angkat itu karena memang di RAB operasional kita itu kita tidak naikkan angkanya konsumsi. Kita naikkan, tetapi dalam proses diisi tidak diterima karena ada memang katanya ada prioritas-prioritas lain, misalnya ketiga dan sebagainya, sehingga ya akhirnya saya tadi katakan bahwa semacam diswadayakan oleh masyarakat. Iya Pak. Diswadayakan oleh masyarakat. Iya. Jadi memang kalau kami RAB 5% itu konsumsinya 0. Iya.
Jadi ini kan ada ruang yang diberikan nih kebijakan. Kalau misalnya di desa memang merasa konsumsi ini belum terlalu perlu karena ada skala prioritas untuk kegiatan lain yang lebih penting, maka tidak apa-apa, Pak. Nah, kalau dianggap itu sebagai swadaya, kalau teman-teman menghitung itu sebagai swadaya dan ingin memasukkannya ke dalam laporan buku swadaya kita, itu tidak bisa, Pak, karena yang masuk dalam kriteria swadaya di dalam program kita yang bisa kita catat ke dalam buku swadaya kita adalah 3 poin tersebut, Pak. Jadi ada in cash dan ada in kind. Nah, in kind ada 3 poin tersebut. Baik Bu, terima kasih. Iya. Sudah jelas, Pak? Ya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Alphonse dari Sumba Tengah ingin bertanya. Saya kepada Pak Alphonse. Cek. Silakan. Cek. Iya, Pak, silakan, suaranya sudah bisa saya dengar dengan baik di sini. Terima Pak kasih Bu. Alphonse Jadi yang mana? saya ingin menyinggung kembali soal tadi pengangkutan material itu ya Bu ya. Saya bercerita sedikit bahwa di desa yang tempat saya dampingi itu nama desanya Lenang Selatan sama Tanaman Barat. Di salah satu dusun, ada dusun 3 itu ada 3 kampung. 3 kampung itu Huru, Manuk, dan Pelendi. Di sana itu jarak dari satu kampung ke kampung itu kurang lebih 1,5 km dengan medan yang tidak rata, berbukit semua dan jalannya itu setengah mati. Jadi untuk pengangkutan material itu kita bagi jadi 3 tahap. Yang pertama menggunakan kendaraan besar, truk, kedua motor, dan yang ketiga untuk angkutan manusia. Jadi istilahnya kuli panggul gitu. Nah, untuk kuli panggul ini masyarakat, saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa diusahakan untuk swadaya. Namun kenyataannya di lapangan dengan jarak yang begitu jauh dari tempat dropping material menggunakan truk itu sangat jauh. Jadi masyarakat membuat suatu kesepakatan bahwa pengangkutan secara manual menggunakan tenaga manusia itu harus ada biaya yang dikeluarkan, istilahnya uang capai bagi masyarakat. Dan untuk menanggapi apa yang disampaikan masyarakat itu, biaya itu diambil dari mana Ibu? Untuk biaya pengadaan barang, upah, atau bisa juga masuk di transportasi yang 5% itu. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan jalan akses. Di sini saya lebih melihat bahwa pengangkutan material itu sangat penting karena di desa yang kayak dampingi itu dua desa itu ada satu dusun yang memang harus menyeberang kali, langgar kali, dan kalinya itu lebar-lebar. Jadi saya lebih memilih prioritaskan untuk pengangkutan material daripada untuk memikirkan masalah tadi seperti contoh ini. Minta maaf ya kalau ini seperti K3 tadi untuk perencanaan belanja APD dan lain-lain. Padahal untuk pengangkutan material sendiri itu bagi kami yang ada di sana setengah mati. Jadi tolong dipikirkan soal seperti itu daripada kita terlalu memikirkan hal-hal yang penting juga sebenarnya, tapi itu saran dari saya. Terima kasih. Oke, Pak. Oke ya, Pak ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya, sangat bagus. Ini kembali saya tekankan kepada teman-teman. Ketika teman-teman mendampingi KSM di dalam pembuatan RAB, harusnya nih teman-teman sudah mengetahui kira-kira upah angkut apa saja yang dibutuhkan di tingkat masyarakat, misalnya untuk kendaraan, kemudian harga ini apakah harga sudah sampai di desa atau sampai lokasi. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan ketika mendampingi KSM dalam pembuatan RAB. Jika memang di RAB tersebut sudah masuk, maka kita enak menjalankannya. Ketika di RAB itu belum masuk dan ternyata itu sangat dibutuhkan, maka tadi silakan nanti teman-teman membuat semacam revisi ya, mungkin dalam harga. Nah, jadi item mana yang bisa dikurangi dan item mana yang dikurangi sehingga bisa menutupi biaya tersebut di dalam anggaran. Karena yang bisa diberikan oleh pemerintah itu hanya sebesar dana BLM. Sedangkan yang lainnya itu jika ada memang swadaya masyarakat itu lebih baik.
Tetapi di dalam program kita juga tidak mematok berapa harus swadaya masyarakat. Saya sangat paham Pak dengan kondisi yang dialami di desa ya, di mana jarak itu yang menjadi suatu persoalan. Kadang ada harga yang kita beli bahan di toko, kita sudah keluarkan harga yang cukup mahal, sementara barang itu belum sampai di titik lokasi yang akan dibangun oleh masyarakat, sehingga membutuhkan lagi yang namanya biaya angkut material. Jadi dari toko, usahakan teman-teman itu ketika menghitung, membuat perencanaan di dalam RAB sudah memperhitungkan hal-hal seperti ini. Jika ternyata di lapangan itu ada yang di luar perencanaan RAB kita, bisa saja dibuat berita acara perubahan item kegiatannya, tetapi saya kembali tekankan komunikasikan ini dengan Paskap dan juga dengan PPK-nya nanti, jangan sampai nanti apa yang saya sampaikan menjadi acuan teman-teman. Ini disampaikan oleh narasumber bisa-bisa saja dikeluarkan seperti ini, seperti itu. Sementara perencanaan teman-teman sendiri kadang ada yang masih kurang matang dalam hal masalah transportasi untuk sampai di tempat. Kalau di kita Pak, bisa saja dikeluarkan itu untuk biaya angkut material. Misalnya biaya panggul, istilahnya biaya langsir ya Pak ya. Biaya langsir itu biaya yang dikeluarkan untuk material bisa sampai di lapangan. Tetapi ini harus juga dimunculkan di dalam RAB. Jika memang tidak muncul di dalam RAB, maka nanti dibuat semacam revisi dan dikomunikasikan dulu dengan pihak Paskap dan nanti ke PPK-nya. Jangan sampai nanti ini ada hal-hal yang tidak diperkenankan yang dilakukan oleh teman-teman, itu jadi masalah juga belakangan. Karena ketika kembali kita ini akan diperiksa oleh pihak-pihak auditor dari luar, yang menjadi acuan mereka adalah RKM teman-teman, bagaimana perencanaan dan realisasi di lapangan. Jangan sampai nanti akibat hal-hal di luar perencanaan yang bisa mengakibatkan tidak tercapainya target. Ada juga hal-hal seperti itu Pak. Nah jadi kalau bicara seperti itu kembali lagi kepada RAB-nya, jika memang ada hal-hal yang sangat penting di luar RAB yang harus memang real dikeluarkan di lapangan, silahkan dibuat berita acara terkait perubahan-perubahan tersebut dan sampaikan ini kepada Paskap dan juga PPK-nya untuk disetujui. Jika tidak disetujui maka ya kita nggak bisa bilang apa-apa gitu kan. Bagaimana kita mengatur seluruh anggaran yang sudah diberikan oleh pemerintah ini cukup untuk dilaksanakan dalam proses pembangunan di desa. Nah kemudian untuk item biaya kuli panggul tadi bisa dimasukkan ke dalam biaya langsir Pak, kalau memang itu ada di dalam, bisa Pak, bisa dimasukkan sebagai biaya langsir untuk biaya panggul. Cuman itu kembali lagi koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap pengeluaran-pengeluaran yang berada di luar RAB. Nah sedangkan untuk biaya angkut material ini sebenarnya lebih penting biaya angkut daripada K3. Kenapa program pada saat ini mengharuskan untuk pendanaan K3 ini? Karena yang namanya virus pada saat ini Pak, kita nggak bisa tahu. Kita kadang sama-sama sehat, berada di tempat, di ruangan yang sama, kita tidak tahu siapa yang terjangkit. Nah makanya pihak pemerintah mencoba melindungi seluruh tenaga kerja yang ada di desa dengan perlengkapan K3 ini. Makanya K3 itu wajib ada di desa untuk salah satu bentuk pencegahan dari virus COVID yang sedang mewabah pada saat ini. Karena resikonya sangat besar Pak ketika ini tidak kita terapkan di tingkat masyarakat. Karena yang bekerja itu masyarakat, mereka rentan untuk terkena karena pekerjaan ini juga dilakukan di tempat yang terbuka dengan kita tidak tahu kondisi masing-masing pekerja yang bekerja pada saat itu. Sehingga upaya pemerintah untuk melindungi pekerja yang ada di desa salah satunya adalah dengan menganggarkan item K3 di dalam biaya operasional. Seperti itu Pak kalau penjelasan dari saya. Bagaimana Pak, kira-kira sudah bisa diterima atau belum? Oke baik, bisa diterima. Oke, kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Mungkin kita bisa sampaikan dulu beberapa penekanan ini yang ada di dalam suplemen. Bisa dibantu Mas untuk suplemen keuangannya untuk ditampilkan?
Yang satunya Mas. Silakan sambil menunggu, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan kepada teman-teman. Bapak Muhammad Darlan, TFL Lembata, silakan aktifkan audionya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu pertanyaan saja Ibu karena waktunya singkat. Iya Pak, silakan. Saya ingin bertanya mengenai kwitansi. Kwitansi yang dikeluarkan oleh bendahara KSM itu apakah hanya untuk satu jenis belanja bahan saja ataukah bisa digabungkan? Misalnya kita beli paku dengan cat, itu kwitansinya bisa satu saja untuk dua bahan ini ataukah sendiri-sendiri kwitansinya? Terima kasih. Oke. Ada lagi Pak? Itu aja. Itu saja. Jadi begini ya Pak ya, kalau Bapak bicara cat dan paku, itu biasanya material yang dijual di toko ya Pak ya. Maka untuk di dalam kwitansinya, kalau itemnya hanya sedikit, boleh dimunculkan. Jika itemnya banyak, maka cukup dibuat pembelian material saja. Seperti itu Pak. Jadi cukup kalau memang dia di satu toko dalam transaksi satu untuk pembayaran sekaligus ya. Misalnya saya beli paku dan cat, totalnya ada 150.000. Maka saya berikanlah kepada pihak toko uang sebesar 150.000. Maka si pihak KSM ini akan menerima nota toko senilai 150.000. Nah, maka si kwitansi ini akan ditandatangan dan dicap oleh pihak toko, begitu juga dengan notanya tersebut. Di kwitansi cukup dibunyikan, kalau cuma 2 item mau Bapak munculkan pembelian paku dan cat silahkan. Tetapi kalau mau pembelian material saja dengan nota nomor sekian bisa. Nah, jadi yang kita boleh gabung itu, yang kita munculkan dia gabungan, misalnya pembelian material saja kalau itemnya sangat banyak di dalam satu buah nota. Tetapi kalau hanya sedikit, Bapak ingin munculkan kedua-duanya di dalam kwitansi Bapak, tidak apa-apa. Seperti itu Pak jawabannya. Jadi satu kwitansi, satu pembelanjaan ya Pak ya, dalam arti kata bukan saya beli nih di toko A, beli paku, beli semen, beli besi, kemudian paku satu kwitansi, semen satu kwitansi, tidak seperti itu. Jadi satu nota didukung oleh satu kwitansi nantinya. Seperti itu Pak. Ya. Oke. Ini ada beberapa penekanan untuk teman-teman, beberapa hal penting nih, ada kata-kata warning di sini yang harus jadi perhatian teman-teman semua. Yang pertama itu jadi ini pada saat pembukaan rekening KSM, ini agar teman-teman TFL dapat memberikan catatan di CS ya, berupa kesepakatan setiap penarikan dana. Antara lain, penarikan dana dari bank itu harus dilakukan oleh 3 orang, yaitu spesimen kita tadi yang 3 orang. Kemudian setiap penarikan KSM harus membawa RPDB yang sudah diverifikasi oleh si Faskap. Jadi tujuannya di sini, ini sebagai alat pengaman dari teman-teman. Jangan sampai nanti ada istilah kecolongan dana. Si KSM bisa narik uang sesukanya kapanpun tanpa ada RPDB dan hanya sendiri atau berdua. Jadi dikunci dulu di banknya. Kita buat kesepakatan aturan di bank. Jangan sampai nanti ada istilah kecolongan dana. Dana ditarik tanpa teman-teman tahu sudah ditarik berapa dan digunakan untuk apa nantinya. Ada juga terkadang KSM ini yang nakal, dia ambil sendiri terus kabur. Nah ini malah jadi beban bagi teman-teman semua. Makanya alangkah lebih baiknya jika sebelum proses pembukaan rekening dibuat dulu kesepakatan dan minta kalau bisa sih dimunculkan di dalam buku rekeningnya, di halaman depan itu diketik kalau bisa, kalau memang memungkinkan. Tetapi kalau sekarang sudah berjalan, tekankan kembali kepada pihak CS-nya agar tidak mencairkan dana apabila si KSM tidak datang bertiga, tidak didampingi oleh teman-teman TFL, dan tidak membawa RPDB yang sudah ditandatangan oleh si Faskap. Kemudian untuk bukti transport. Jadi bukti transport ini cukup menggunakan kwitansi.
Jadi setiap si penerima uang, baik itu transport ke bank, ke toko, maupun ke provinsi ataupun kabupaten. Ini kalau bisa setiap si penerima dana transport tersebut bertanda tangan di kwitansi. Nah, tapi kalau sudah ada yang terlanjur, misalnya satu kwitansi mewakili 3 orang, maka dicantumkan siapa-siapa saja yang menerima uang tersebut dan bertanda tangan. Boleh dibuat di lampiran di belakangnya atau bertanda tangan di dalam satu lembar kwitansi tersebut. Nah, kemudian untuk pembelian material dari warga setempat seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang untuk pembelian yang bukan dari toko, maka tidak perlu dipaksakan untuk memakai nota. Jadi karena hakikatnya sebuah nota itu dikatakan sah apabila di nota tersebut ada capnya. Jadi jelas rinciannya untuk apa, berapa nilainya, kemudian ditanda tangan oleh pihak toko dan dicap. Jadi kalau hanya tanda tangan saja, tidak ada capnya, maka nota tersebut dianggap tidak sah. Kemudian jangan lupa, saya ingatkan kembali karena ini yang kadang sering teman-teman lalai. Jadi ketentuan materai tolong diterapkan dengan baik. Jangan sampai nanti misalnya nih ada pembelanjaan, misalnya transport ini dikeluarkan sebesar 300.000. Ini kan sudah kena materai 3.000 ya seharusnya. Tetapi karena tidak ada materai 3.000, maka yang ada 6.000, udahlah tempel saja dengan materai 6.000. Nah, justru yang seperti itu tidak berlaku, dianggap tidak ada materainya. Mau lebih besar dia, kalau tidak sesuai ketentuan maka dianggap 0. Jadi jangan teman-teman salah nanti, jangan terlalu memudahkan. Misalnya kalau dia kena ketentuan pembelanjaan ya di atas 1 juta kena materai 6.000, boleh ditempel 2 materai 3.000, didempetkan, ditanda tangan, dicap. Nah, tapi kalau dia harusnya 3.000 ditempel materai 6.000, maka dia menjadi tidak sah. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini ada juga keterangan bahwa kwitansi merupakan surat bukti penerimaan uang oleh pada pihak yang kita belanjakan. Kemudian bendahara wajib membuat kwitansi untuk setiap pengeluaran. Itu ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk pembelanjaan apapun bentuk pengeluarannya, maka si bendahara harus menyiapkan kwitansi pengeluaran dana. Nah, ini ada contoh bukti transaksi. Jadi ada yang namanya nomor bukti transaksi. Ini transaksi di KSM. Ini ada 2. Ada masuk dan ada keluar. Ya. Nah, untuk penomoran, untuk pemberian nomor bukti ini saya tekankan kepada teman-teman, nomor bukti ini hakikatnya ada bagaimana si bendahara KSM bisa memberikan kode terhadap transaksi yang dilakukan oleh si bendahara, baik itu berupa uang, penerimaan uang bagi dia ataupun pengeluaran bagi si bendahara KSM. Nah, jadi ada kode-kode yang harus dipahami. Jadi kalau si bendaharanya tidak paham, jangan dipaksakan dia untuk membuat kode yang sangat rumit, sepemahaman dari si bendahara ini. Jadi untuk yang masuk bisa menjadi kodenya UM, ini uang masuk, atau bisa menjadi juga KK atau kas masuk, KM, kas masuk. Begitu juga dengan transaksi keluarnya, bisa menjadi UK, bisa menjadi KK. Ya. Jadi di slide berikut ada contoh itu 01 UK, ada juga di situ bisa M, bisa di sini. Kalau untuk membedakan antara nomor dan bulan, saya sarankan menggunakan Romawi saja dan tahun. Jadi ini nomor urut transaksi. Sedangkan ini kode untuk uang keluar.
ini untuk kode jenis pembelanjaan yang dilakukan oleh si KSM. Dalam hal ini untuk pembelian material. Ini bulan, dan ini tahun. Untuk nomor bukti, ini harus kita bedakan antara yang masuk dan keluar. Jadi kalau dia kas masuk, kodenya akan menjadi UM, uang masuk atau kas masuk. Sedangkan yang keluarnya, jadi di sini kita bisa mengetahui apakah ini transaksi uang yang masuk atau yang keluar dari kode ini. Nah, kemudian untuk jenis pembelanjaannya, karena kan kita lebih banyak mengeluarkan dana daripada menerima dananya. Nah, untuk jenis pembelanjaan ini ada beberapa kode. Kalau bagi saya inginnya kalau A itu untuk alat, M untuk material, U ini untuk upah, kemudian ada juga BOP ya untuk pembelanjaan BOP-nya. Nah, jadi tujuannya ini akan mempermudah si KSM dalam mengelompokkan. Jadi kita kan ada buku induk, ada buku bantu ya. Jadi buku induknya itu adalah di buku kas umum. Jadi transaksi kita ada transaksi kas dan ada transaksi bank. Yang namanya transaksi bank itu adalah yang melalui rekening KSM. Jadi ada transfer KPPN ketika uang masuk ke rekening KSM, itu yang namanya transfer KPPN. Nah, sedangkan ada juga berupa dana setoran in cash untuk pembukaan rekening KSM. Ada yang masuknya itu berupa juga bunga bank. Kemudian untuk pengeluarannya ada tarik tunai, ada biaya administrasi dan pajak bank. Nah, untuk bunga pajak administrasi itu tidak ada nomor buktinya, khusus untuk di buku bank. Sedangkan untuk tarik tunai itu nanti akan punya nomor yang sama dengan di buku kas berupa uang masuk. Nah, sedangkan untuk penyetoran dana berupa pembukaan rekening ya, dana in cash untuk pembukaan rekening, itu silahkan nanti teman-teman beri. Jadi kode untuk in cash, jadi misalnya di sini, kalau dia jadi uang in cash itu bisa digunakan untuk biaya operasional, tidak untuk biaya fisik. Kalau ada sumbangan masyarakat dalam bentuk in cash. Nah, yang sering teman-teman salah di sini adalah buku kas umum digunakan untuk mencatat dana BLM dan dana in cash. Karena yang ada bentuk uangnya itu dicatat ke dalam buku kas umum. Sedangkan di buku bank itu mencatat transaksi bank yang isinya sama persis dengan buku rekening. Nah, di buku swadaya itu mencatat transaksi swadaya masyarakat berupa in cash dan berupa in kind. Dari buku kas umum itu akan muncul beberapa buku bantu. Salah satunya itu adalah untuk pencatatan material, upah, alat. Ya. Nah, untuk penomoran ini sendiri, ini kembali lagi ke nomor. Silahkan nanti teman-teman beri pemahaman dulu seperti saya menjelaskan pada saat ini. Jangan nanti si KSM-nya buat nomor panjang-panjang tapi mereka sendiri tidak paham arti dari penomoran yang mereka buat. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nomor bukti ini berlaku terpisah ya. Jadi uang masuk dari urutan pertama sampai selanjutnya selama tahun anggaran. Jangan dibuat per bulan. Ada juga tuh, ini nomornya bulanan atau ganti-ganti terus, Bu. Jadi seluruh pengeluaran ini tetap diurutkan nomornya selama tahun anggaran 2020. Jadi kalau lewat dia kembali lagi ke nomor 1, tetapi kita sudah dikunci tidak boleh lebih lewat dari tahun anggaran 2020 ini. Nah, sehingga untuk nomor bukti penerimaan maupun pengeluaran itu akan dilanjutkan terus walaupun bulannya berganti-ganti. Jadi nanti akan muncul di sini, ini yang berganti. Sedangkan ini lanjut terus selama tahun anggaran yang berjalan. Itu terkait dengan nomor bukti. Kemudian periode pembukuan kita adalah bulanan. Jadi diawali di setiap tanggal 1 dan akhir bulan. Kecuali untuk transaksi pertama berupa penerimaan in cash
Nah, itu dicatat berdasarkan tanggal inkes masuk ke dalam kas si bendahara, buku kas umumnya ya. Itu terkait dengan penomoran. Selanjutnya ada juga untuk masalah buku in-kind. Jadi in-kind dan pembayaran upah itu ada yang dibayar dari dana BLM, ada yang merupakan swadaya masyarakat atau yang kita kenal dengan in-kind. Nah, ini kita hitung di dalam HOK ya, tidak kubikasi. Karena format yang disediakan oleh Juknis itu adalah format untuk hitungan HOK. Di dalam pengisian buku ada daftar hadir pekerja harian dan penerima upah yang ada di dalam Juknis, itu diisi, jangan diisi dengan centang ya. Ini tidak boleh lagi. Jadi diisi dengan angka. Ada angka 1 atau 0,5 HOK. Ya. HOK itu kan hari orang kerja. Artinya kita membayarkan upah kepada baik itu tukang maupun pekerja yang bekerja pada satu kegiatan itu dalam hitungan 1 hari. Jika realnya dia hanya bekerja dalam waktu setengah hari, maka dibayarkanlah setengah hari. Kalau untuk pecahan lainnya agak susah. Dan tolong diingat-ingat dan diperhatikan oleh teman-teman bahwa jangan sampai nanti muncul satu orang bekerja di 2 titik berbeda, ya, di 2 kegiatan yang berbeda dengan pembayaran upah satu HOK, satu HOK. Sehingga ada double pembayaran upah nantinya. Nah, ketika diaudit ini maka si pekerja yang bekerja di 2 kegiatan dengan double upah seperti ini harus mengembalikan dana dan ini menjadi temuan audit nantinya. Nah, tolong diingat-ingat bagi teman-teman, silahkan nanti untuk daftar hadir upah, untuk pembayaran upah ya, itu diisi dengan angka. Ya, baik 1 maupun setengah HOK. Dan dihitung, tidak ada pembayaran hitungan kubikasi. Nah, kemudian yang membedakan antara ini bagaimana swadayanya nanti Bu, kan? Swadaya masyarakat dalam bentuk tenaga kerja itu dimasukkan juga ke dalam format daftar hadir tadi dengan di dalamnya diberi kurung, tanda kurung in-kind. Nah, kalau ada tulisan ini maka si pihak pemeriksa akan langsung tahu, oh iya berarti ini swadaya masyarakat yang dinilai dengan uang. Tetapi jika tidak ada tulisan in-kind-nya, dianggap itu sebagai upah yang dibayarkan oleh si KSM. Oke, selanjutnya. Oke, ini ya. Ini terkait dengan HOK tadi. Kemudian untuk swadaya dalam bentuk in-cash atau uang tunai dicatat sebagai swadaya di dalam buku kas umum. Jadi kalau misalnya di sini diterima swadaya tunai untuk pembuatan rekening. Nah, ini ada nomor bukti juga ya. Jadi kalau untuk nomor, saya sarankan untuk nomor bukti in cash ya, kalau ada penerimaan di sini bisa dijadikan jadi untuk penerimaan in cash ini bisa menjadi 01 garing in cash bulan tahun. Nah, ini untuk mengetahui bahwa ini transaksi yang masuk untuk setoran in cash. Tetapi kalau ini 01 UM bulan 8 2020 ini berarti untuk penerimaan dana BLM saja. Begitu juga nanti untuk pengeluaran in cash. Yep. Oke. Ya, pengeluaran bisa 01 garing UK garing in cash. Jadi ditambahkan ada kata-kata in cash atau
teman-teman mau jadi gantikan SW, swadaya, bisa juga. Mau dibuat S saja, bisa juga kalau terlalu panjang. Silahkan pengkodean ini teman-teman sepakati dengan si KSM-nya, semengertinya mereka. Ya, itu untuk yang masalah inkain tadi ya. Oke, ini sudah pencatatan, jadi harus dicatat ya, yang namanya incase harus masuk ke dalam buku kas umum KSM. Nah, kemudian ini terkait dengan buku material. Nah, buku material ini ada pertanyaan juga nih. Apakah buku material dibuat per jenis material di tiap kegiatan atau per jenis material untuk semua kegiatan? Dan apakah untuk semua material atau material pokoknya saja yang dicatat? Jadi yang dicatat oleh si KSM ke dalam buku material ini adalah seluruh material yang sudah dibeli oleh si KSM. Jadi karena ini semakin rinci, kalau memang semuanya dibuat, ini akan memudahkan teman-teman dalam pembuatan LPD nantinya. Tetapi kalau memang dirasa terlalu banyak, maka boleh untuk nilai-nilai yang nominalnya cukup besar seperti semen, besi, kemudian pasir, batu, dan lain sebagainya. Kalau seperti paku misalnya yang kecil-kecil itu yang nilainya sangat kecil juga. Jadi di sini kita bisa tahu kenapa buku material ini sangat penting agar kita mengetahui nih kapan nih material itu dibeli, kemudian kapan material itu dipakai dan berapa lagi stoknya, sehingga tidak terjadi penumpukan material di dalam di tingkat KSM. Jangan nanti dibeli tapi tidak dipakai-pakai, beli lagi, masih ada beli lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini alat kontrol teman-teman untuk mengetahui stok barang yang ada di tingkat KSM. Nah, ini juga ada contoh buku kas umum yang salah. Dalam arti kata bukan salah seperti apa. Kalau memang sudah seperti ini ya, ada item-item yang cukup dicatat item besarnya saja. Kalau memang sudah ada rincian di dalam kwitansi maupun nota, maka di buku kas umumnya tidak perlu dirinci detail lagi. Nah, nanti ini akan di cross check oleh si pemeriksa berdasarkan nomor bukti. Makanya nomor bukti ini sangat penting bagi KSM agar mempermudah si pemeriksa memeriksa antara yang dicatat di dalam pembukuan dengan bukti pendukung yang ada di KSM-nya. Apakah nilainya sama sesuai dengan yang tercatat di dalam buku kas atau tidak. Jadi kalau memang seperti ini pembayaran material tanggal berapa, ada banyak itemnya. Cukup pembelian material tanggal sekian. Dengan nomor bukti ini, maka si pemeriksa akan langsung, tolong dicarikan saya nomor bukti ini, saya ingin lihat apakah nilainya sama, itemnya seperti apa. Jadi tidak perlu dirinci detail seperti ini ya. Nah, ini contoh nota. Jadi di sini ada nota dijelaskan berapa banyaknya, kemudian harga. Tolong teman-teman dicek kembali ketika mendampingi proses pencatatan di tingkat KSM. Ketika nota ini sudah diberikan oleh pihak toko, maka silahkan minta KSM-nya untuk mengecek item yang ada di dalam nota. Baik itu penjumlahan ke samping maupun ke bawahnya. Jangan sampai nanti si KSM ini dirugikan oleh pihak toko. Misalnya si toko mengatakan nih, di totalnya muncul nilai 10 juta. Ternyata ketika kita hitung-hitung secara detail baik ke samping dan ke bawahnya hanya 9.500.000. Maka kalau si KSM ini sudah membayarkan 10 juta, maka si KSM ini menderita kerugian sebesar 500.000 karena nilai realnya ternyata ketika dihitung-hitung dengan teliti itu ada selisih 500.000. Nah, ini yang menjadi perhatian teman-teman. Jadi jangan nanti, oh ya sudah ada notanya, sudah ada kwitansinya, silakan, oke, lanjut lagi yang berikutnya, catat lagi. Nah, dicek benar-benar apakah sesuai antara yang jumlah di bawah dengan total rincian yang ada. Begitu juga dengan pembukuan. Pembukuan KSM ini tolong dicek. Ada ketika saya monitoring ke satu kabupaten, ke salah satu KSM-nya, jumlah akumulatif dari saldo akhirnya sudah benar. Tetapi ketika saya
hitung ke bawah antara total penerimaan dan total pengeluaran, ketika saya kurangi itu kok jumlahnya berbeda dengan saldo akhirnya. Ternyata ada kesalahan di dalam penjumlahan total pengeluaran. Nah, ini yang juga harus teman-teman perhatikan ketika mendampingi si KSM dalam proses pencatatan pembukuan. Nah, kemudian dalam pencatatan itu tidak boleh ada tip X. Ada juga sekarang tuh yang kayak stiker yang tempelan untuk kayak tip X, tapi dia kertas tempel-tempel kecil-kecil panjang. Itu banyak juga nih KSM karena salah, biar rapi, terlihat rapi, maka ditempel-tempel lah pakai itu. Saya kalau meriksa sambil ngobrol saya pegang kayak gini bukunya. Nah, ketika saya pegang jendul-jendul lah, itu berarti banyak tempelannya. Nah, teman-teman juga bisa gunakan trik seperti itu. Ingatkan kepada si KSM, ketika ada kesalahan, tolong jangan dicoret-coret. Cukup digaris, diparaf di sampingnya. Itu berarti bahwa terjadi kesalahan dan tulis yang benarnya di bawahnya. Nah, jangan di tip X, jangan ditempel-tempel. Karena itu dianggap menghilangkan barang bukti. Ya. Nah, itu juga nanti bisa menjadi satu catatan khusus bagi si tim pemeriksa. Ada juga pertanyaan, boleh diketik atau ditulis tangan nih pembukuan. Jika di desa, ini kan desa, mohon maaf, kadang ada yang kualitas dari sumber daya bendahara ini yang masih minim. Tapi ada juga yang sudah cukup maju. Kalau memang dia bisa mengoperasikan komputer dengan baik, mengerti cara pencatatan pembukuan dengan menggunakan Excel misalnya atau Word dan lain sebagainya, bisa saja ketika diperiksa itu filenya ada, ditanya dia paham, dan jangan sampai nanti muncul, sudahlah diketik, ditanya filenya mana, oh laptop saya kena virus dan lain sebagainya. Kita tidak mau terima hal-hal yang demikian. Lebih baik dicatat di dalam buku folio, karena di situ kita tampak proses pembelajaran dari si KSM ini sendiri. Apakah dia teliti dalam mencatat, apakah dia rapi dalam proses pencatatan, dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi poin plus teman-teman dalam proses pendampingan di desa. Nah, ini contoh nota kwitansi, dan ini, nah ini terkait tadi ya, kwitansi bisa diketik atau tidak, boleh saja diketik, karena kita tidak ada format khusus untuk kwitansi. Boleh menggunakan kwitansi yang dijual di pasaran yang kita sobek lembar per lembarnya dijadikan bukti. Boleh juga kita si KSM-nya membuat format seperti ini, diisi sesuai dengan kebutuhannya. Silahkan di mana yang dirasa lebih baik dan tidak membebani si pihak KSM-nya. Jadi itu penyampaian materi dari saya. Ada yang mau bertanya atau kita cukup karena Oke. Ada yang bertanya ya, karena kita tadi molor 15 menit, saya cukupkan 15 menit. Oke, ada saran nih dari Pak Daud tadi. Ibu kalau bisa di akhir program tolong diberikan semacam sertifikat atau piagam untuk KSM sebagai bukti bahwa mereka pernah menjadi pengurus di program ini, sehingga ibu itu bisa menjadi bekal mereka dipakai kembali apabila ada program lain. Nah, ini bisa saja nanti dikeluarkan oleh teman-teman fasilitator kabupaten ya. Untuk sertifikat silahkan, kalau dari pihak kita mungkin bisa, kalau ingin secara kedinasan dikomunikasikan ke balainya, tetapi kalau secara program bisa saja diminta melalui fasilitator kabupatennya nanti. Jadi di sana dikeluarkan oleh Faskapnya, ditandatangan dan dicap. Bisa saja untuk pegangan juga support bagi teman-teman nih, penghargaan bagi teman-teman KSM bahwa mereka sudah bekerja dengan baik dan layak untuk dipakai kembali pada program-program lain yang ada di desa maupun yang ada di tempat lain. Nah, kemudian ini juga ada dari Pak Zulkifli ini, format tabel sebanyak itu apakah ada di Juknis lampiran? Jadi gini ya Pak ya, kalau untuk format itu lengkap dalam Juknis kita. Jadi di Juknis itu ada isi materi dan ada format lampiran Juknis. Ada 2 buku ya Pak, sepengetahuan saya. Seluruh yang saya sampaikan itu ada di dalam format Juknis kita. Jadi silahkan Bapak Ibu baca dengan baik, dengan teliti.
karena waktu kita sangat terbatas di dalam sesi e-learning ini, silakan kalau masih ada hal-hal yang kurang dimengerti dikomunikasikan lagi dengan pihak Faskapnya. Kalau Faskapnya juga belum bisa menjelaskan, mungkin bisa ditanyakan komunikasi ke tim advisory masing-masing nanti. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup, karena sekarang sudah di jam 11 lewat 8 menit. Kalau kita ingin full seperti mulai telat 15, kita lewatkan 15, silahkan. Hah? Coba di chat terakhir apa itu? Ada pertanyaan kayaknya. Apa untuk penerimaan in-cash harus dengan kwitansi? Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, jadi biar jelas ini kan, ini alangkah lebih baiknya jika penerimaan uang berupa uang in-cash itu kalau memungkinkan kwitansi orang per orang, jika tidak dibuat tabel yang isinya nomor, kemudian tanggal, nama orang yang menyumbangkan dana dalam bentuk in-cash, besarannya berapa, kemudian ada tanda tangannya. Kalau memang banyak yang menyetor sumbangan dalam bentuk in-cash. Tetapi kalau hanya beberapa, bisa dibuatkan saja kwitansi. Jadi satu pegangan yang mengeluarkan si penyumbang, satu untuk pegangan dari si pihak bendahara bahwa dia sudah menerima uang dari si A atau si B, uang sebesar sekian dalam bentuk in-cash atau sumbangan masyarakat dalam bentuk uang tunai. Silahkan Pak, lebih baik jika ada bukti pendukungnya. Ya. Ada lagi? Bapak Daud tadi jadi bertanya atau tidak? Jadi Ibu. Ya, silakan Ya. Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita tinggal 5 menit. Ya, silakan Baik, Pak Ibu, Daud. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Tadi Iya. ada dijelaskan tentang cara pengisian buku kasih atau LPJ-nya. Ada di situ dijelaskan tentang HOK. Sedangkan yang kami pakai di sini adalah sistem borong Ibu. Nah, maksudnya ini satu unit itu diborong oleh satu kelompok yang dimana ada satu tukang dan 2 pekerja. Cara pengisian bukunya bagaimana Ibu? Nah, jadi diborongkan untuk ada jangka waktu nggak Pak? Sampai pekerjaan selesai ya kalau borongan ya? Iya, sampai terima kunci Ibu. Sampai terima kunci. Nah, memang sebenarnya untuk format antara borongan sama harian itu berbeda, Pak. Nah, nanti terkait dengan format yang borongan, karena memang di kita kenapa tidak dimunculkan format borongan? Karena di kita itu tujuan program ini adalah bagaimana kita mempekerjakan masyarakat lokal untuk membangun sarana yang ada di desa. Karena tujuan apa yang istilahnya padat karya itu kita memanfaatkan masyarakat kita yang menganggur untuk bekerja di desa sehingga mereka punya penghasilan. Format yang ada di Juknis itu adalah format harian, karena kan hitungan hari per hari. Karena kenapa orang lebih cenderung ke borongan daripada harian? Kadang dia dibayar sehari tetapi pekerjaannya tidak maksimal. Nah, untuk format borongan ini nanti akan kami share Pak, ada tersendiri. Nanti saya coba komunikasikan dan akan kami kirimkan melalui, bisa nanti saya langsung atau melalui tim advisory Bapak nanti. Demikian Baik, Pak. terima kasih. Baik, dikarenakan waktunya sudah selesai, maka kita akhiri sesi tanya jawab ini ya Ibu. Oh, ada Pak Rafinus Pekot ya yang menanyakan. Satu terakhir ya, saya jawab. Untuk nomor bukti harus dipisahkan antara uang masuk dan keluar. Jadi, tadi saya sudah jelaskan sebenarnya ketika pencatatan nomor bukti, untuk bukti uang masuk dan uang keluar itu terpisah. Jadi nomor urut untuk yang masuk dengan nomor urut yang keluar itu berbeda. Tetapi nomor urut untuk kas keluar itu kan ada beberapa item pembelanjaan seperti material, alat, upah, dan biaya operasional. Nah, untuk nomor urut uang keluarnya itu dilanjut saja.
selama satu periode 1 tahun anggaran. Jadi tidak diulang-ulang setiap bulan. Jadi begitu ganti bulan mulai lagi dari nomor 1 tidak. Tetap dilanjutkan saja sampai ke akhir tahun. Nah, begitu juga dengan uang masuknya. Nah, uang masuk ini dia berurut sesuai dengan uang yang masuk ke dalam kas si KSM. Jadi karena waktu kita sudah pas di 1 jam, ini saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berperan serta dalam proses e-learning ini. Begitu banyak pertanyaan juga masukan terhadap program. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau kurang jelas bagi Bapak Ibu sekalian. Sikap saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Nah, besar harapan kami dari tim itu agar Bapak Ibu bisa mengawal program ini dengan baik di lapangan, bisa mentransfer ilmu yang Bapak Ibu dapatkan dari kami kepada masyarakat sehingga mereka bisa bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada di dalam Jukmis kita. Apa yang sudah dibangun oleh program, oleh masyarakat itu bisa dimanfaatkan dengan baik pula oleh masyarakat. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ibu yang telah menyampaikan paparannya, yang telah disampaikan dapat bermanfaat menjadi bekal Bapak Ibu dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Setelah ini kita akan ada break isoma dan akan kembali pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mulai pukul 12.30 untuk pelaksanaan registrasi. Dan kembali kami ingatkan untuk mengisi form absen dan form evaluasi yang telah kami share di chat room agar diisi, dan jika sudah bisa meninggalkan room meeting ini. Sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?